Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian dengan segenap hatiku. Ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian dengan segenap hatiku. Ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Ku datang ke hadirat-Mu, ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian dengan segenap hatiku. Ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Allahku, ya Rajaku. Sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Sembah Kau Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Kami memuliakan Engkau. Kami meninggikan-Mu Tuhan. Kami memuliakan Engkau. Terpujilah Tuhan.
yang berkuasa selamanya. Bapa di surga, Bapa di surga, kami cintakan. Namamu ditinggikan di seluruh bumi, kerajaanmu ditegakkan dalam pujian, umatmu ditakan karyamu. Sekali katakan, Bapa di surga, Bapa di surga, kami cintakan. Namamu ditinggikan di seluruh bumi, kerajaanmu ditegakkan dalam pujian, umatmu ditakan karyamu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Sekali lagi katakan dari awal, Bapa di surga, Bapa di surga, kami cintakan. Namamu ditinggikan di seluruh bumi, kerajaanmu ditegakkan dalam pujian. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya.
sebab-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan. Sebab itu yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan Tuhan. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan Tuhanku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan lagu puji dan angkat sebab-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah-Mu. Oh, Engkau menyegarkan kami, Engkau menguduskan kami semua. Perkataan-Mu adalah kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami dapat memandang Engkau lagi pagi hari ini. Silahkan Engkau berkata-kata bagi kami. Engkau mengajari kami. Kami boleh makan dan minum firman-Mu Tuhan hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau menarik kami semakin melekat dengan Engkau. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Di sini. Baik ya, saya share screen dulu ya. Kita ke sedikit lagi ada dari bab 43 yang belum selesai ya. Aku akan selalu berjalan bersamamu, tinggal bersamamu, berbicara denganmu, dan bertindak bersamamu. Ya. Jangan takut, jangan ragu untuk berbicara. Engkau semua selalu emosional, malu-malu, dan takut. Mereka yang tidak bermanfaat bagi pembangunan gereja harus disingkirkan. Ini termasuk orang-orang di gereja yang kondisinya tidak baik, dan mereka yang tidak dapat bertindak sesuai dengan firman-Ku. Apalagi ibu dan ayahmu yang tidak percaya. Aku tidak menginginkan hal-hal itu. Mereka harus disingkirkan dan tak seorang pun yang boleh tersisa. Lepaskan saja ikatan pada tangan dan kakimu. Asalkan engkau memeriksa maksud-maksudmu sendiri, dan semua itu bukan tentang untung dan rugi, juga bukan demi ketenaran dan kekayaan, atau untuk hubungan pribadi, maka aku akan menyertaimu, menunjukkan segala sesuatu kepadamu, dan selalu memberimu bimbingan yang jelas. Ya, kita perhatikan di sini, saudara, bagaimana dikatakan
dibutuhkan keberanian untuk berjalan bersama dengan Tuhan gitu, untuk bertindak gitu, ya. Jadilah berani, katakan ya. Aku akan selalu berjalan bersamamu, tinggal bersamamu, berbicara denganmu, dan bertindak bersamamu. Jangan takut, jangan ragu untuk berbicara, ya. Jadi perhatikan saudara bahwa ketika kita ada kecenderungan, ya, saya perhatikan ketika kita menapaki jalan ini, ya, maka kita cenderung tidak berani, ya, berkata-kata gitu. Padahal saudara, ketika kita berani berkata-katalah, maka kita melihat atau mendengarkan Tuhan itu langsung gitu. Makanya ketika Tuhan bicara, ketika engkau akan di pengadilan, jangan takut apa yang akan engkau katakan. Karena pada saat itu juga aku akan menyatakannya kepadamu. Gitu loh. Jadi kita mesti belajar gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang sering saya praktekkan gitu ya. Ketika mau mulai berkata-kata gitu ya. Yaitu keberanian gitu. Jangan takut katanya tadi ya. Dikatakan jadilah berani gitu ya. Jangan takut, jangan ragu. Engkau semua selalu emosional. Emosional itu maksudnya bawa perasaan, baper gitu loh. Malu-malu dan takut. Mereka yang tidak bermanfaat bagi pembangunan gereja harus disingkirkan. Jadi pada waktu awal-awal saudara, ketika saya coba membaca ya bagian-bagian dari firman Tuhan ini saudara, ada satu hal yang saya perhatikan, jangan jadi benalu katanya gitu. Ya, benalu itu hanya makan saja saudara. Ya, dari inangnya gitu. Itu akan mematikan gitu, inangnya gitu, induknya, di mana dia menempel gitu. Makanya sampai dikatakan jadi ini keadaan mereka pada waktu itu gitu ya. Karena untuk kita boleh benar mengalami Tuhan itu harus mulai menerapkannya gitu. Jadi ada waktu menunggu, ada waktu untuk menyatakan kehadiran Tuhan gitu. Menyatakan bahwa Tuhan itu ada di dalam. Firman itu bukan jauh di mana, di planet mana gitu. Firman itu ada di mulut kita. Makanya kehadiran Tuhan itu, Tuhan yang nyata itu ada di dalam diri kita, di dalam firman-Nya kan. Nah, ketika kita mengucapkan firman-Nya, ketika kita berani merenungkan firman-Nya, ya, misalnya kita merenungkan satu bagian hal gitu, seperti kemarin kan, ketika digerakkan coba angka 12 gitu. Jadi untuk dia mau ke satu topik gitu ya, ketika Tuhan mau masuk ke dalam satu topik pembicaraan gitu ya. Saya kan tidak merancangkan untuk bicara dari Kejadian 12, Keluaran 12. Tetapi karena pada perenungan gitu ya, diingatkan itu ketika berdoa gitu.
Nah, jadi seperti tadi malam saudara kita belajar ketika beberapa kali Yesus harus apa ya, kayak menggoncangkan pengalaman mereka tentang Taurat gitu. Jadi maunya mereka itu Yesus itu membenarkan Taurat, harus itu yang betul gitu. Nah, ahli-ahli teologi kalau berdebat juga selalu pakai itu, saudara. Itu mereka itu kalau lihat berdebat itu selalu pakai itu, bertengkar pakai ayat itu gitu. Jadi memang kalau mereka berpegang ke situ, karena kan perkataannya kan demikian, yang berpegang gitu kepada Taurat gitu akan hidup olehnya gitu. Makanya mereka berpegang letterlek gitu loh, sampai kaku sekali gitu. Makanya perkataan-perkataan Tuhan itu menjadi baru karena apa? Karena dia mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu kan Tuhan yang bicara gitu. Jadi ketika Tuhan Yesus bicara itu, saudara, perlu saudara perhatikan bagaimana dia itu mengikuti gerakan di dalam dirinya, karena dia sangat sadar bahwa Allah itu, Bapaknya itu ada di dalam dirinya gitu. Ada di dalam dia gitu. Sehingga saudara setiap kali dia mengatakan, dia itu selalu belajar menyangkali dirinya gitu. Jadi sering sekali dia itu berbeda pendapat gitu. Kan kemarin itu kan masalah memetik gandum pada hari Sabat gitu. Terus pada waktu itu kenapa kamu memetik gandum pada hari Sabat? Kamu salah loh, ya gitu kan. Karena jadi ada indikasi di situ juga bukan hanya hari Sabatnya, tapi kenapa kamu sembarangan ngambil gitu loh. Makanya Tuhan bilang, kamu nggak tahu ya, kalau dulu waktu Daud kelaparan dalam perjalanannya, dia masuk ke bait suci, dia ngambil roti yang ada di situ gitu loh. Dan yang ada di sini lebih dari bait suci katanya gitu. Lalu ketika dia berbicara mengenai hari Sabat, yang ada di sini anak manusia lebih tinggi daripada Taurat gitu. Nah, jadi dia apa ya? Ketika dia mewakili Tuhan gitu, jadi kan kalau kita lihat di situ kan dia nggak berhak gitu memetik gandum. Harusnya kan salah murid-muridnya gitu. Kenapa Tuhan tidak melarang murid-muridnya jangan petik gandum itu gitu? Ya kan? Karena kan itu mencuri, kan bukan punya mereka gitu. Di dalam apa namanya 10 perintah Tuhan itu kan tidak boleh mencuri. Kan mencuri itu kan pengertiannya mengambil tanpa permisi, kan gitu kan. Kayak kita lewat di ladang orang gitu kan. Lagi lapar, lagi lewat di ini gitu kan. Kalau orang yang apa namanya, kalau dia manusia yang apa namanya sangat letterlek gitu dengan Taurat itu, nggak akan berani dia gitu.
Ya memang kondisinya pada waktu itu mereka lagi nggak bawa roti gitu loh. Mau gimana? Nah, kita dulu kan, oke, permisi ya kalau di kampung-kampung kan itu kan ada penjaganya kan itu kan. Kalau di Simalungun saudara ada penjaganya itu. Jadi nggak sembarang bisa ngambil-ngambil gitu. Bisa berputar-putar di situ gitu. Karena ada penjaganya dibuat gitu. Bisa nggak keluar-keluar dari kebun itu gitu kalau ngambil sembarangan gitu. Ya kan kalau orang Batak dulu, permisi ya, ngambil dulu ya buahnya ya, kan nggak ada orangnya di situ gitu. Nah, kalau kaku sekali terhadap Taurat, maka di, dia akan melarang murid-muridnya ngambil. Hei, nggak ada orangnya di sini, tahanin lapar gitu. Tapi Tuhan ngambil ayat yang lain. Dia sedang mewakili. Jadi dia langsung ke hadapan Bapaknya gitu loh. Ketika dia melakukan tindakan itu, karena kan ya Bapaknya pemilik semuanya kok. Ketika dia katakan tentang uh, roti yang diambil oleh Daud dan makan bersama dengan pengikut-pengikutnya gitu. Harusnya roti itu miliknya imam. Nggak bisa gitu. Jadi saudara kan bait suci itu kan terbuka kan. Ketika dia lewat, ya Daud lewat di situ kan. Kalau ngikuti aturan nggak boleh dia makan. Tapi pada waktu itu memang mereka lagi kurang perbekalan makannya gitu loh. Nah, kira-kira di situ saudara ya. Makanya dikatakan tadi di sini saudara berani gitu loh. Jadi kita tidak akan punya pengalaman pengalaman kita akan Tuhan bisa berhenti karena ketakutan kita, ketakutan salah di hadapan Tuhan gitu. Takut salah, takut bertindak. Nah, kemarin kita belajar bagaimana orang Israel sebetulnya kan salah kan dalam meminta raja. Loh, apa yang kurang selama ini? Samuel bilang kan ketika mereka minta gitu. Jadi dia kaget gitu. Apa aku selama ini kurang ya bagi kalian? Coba lihat bagaimana aku memimpin kalian. Ada nggak yang ku ambil dari kalian gitu. Kalian ngerti nggak kalau kalian punya raja? Kalau diminta anak kalian untuk kerja di sana, kalian harus rela mau jadi budak kah, mau jadi tukang sapu kah, mau jadi tukang bersih toilet kah? Kalian harus rela dan kalau diminta dari kalian, kalian harus berikan. Dibuat aturan semua. Dia kami mau katanya. Waktu Samuel memperlihatkan kepada mereka bahwa membuktikan kepada mereka bahwa apa yang mereka minta itu adalah sesuatu yang salah gitu. Ya. Makanya mereka itu jadi takut. Tapi Samuel mengikuti dorongan yang di dalam hatinya gitu loh. Tadinya kan dia sudah tahu kan. Kalau itu memang salah. Lalu dia bilang kan, jangan takut. Nah, kira-kira seperti itulah kita mengikuti
apa namanya, perubahan-perubahan yang kita alami kalau saudara ngikutin gitu kan. Kalau saudara ngikutin perkembangan daripada bagaimana pelajaran-pelajaran yang kita pelajari gitu ya. Saudara mungkin akan melihat, kemarin ngomong kayak gini, kok jadi kayak gini? Nah gitu. Padahal sebetulnya ketika Tuhan menjelaskan itu, saudara, kalau kita perhatikan, ada sesuatu yang makin lama makin mendalam gitu dari pernyataan-pernyataan itu gitu. Ya, makanya pesannya jangan takut gitu ya. Harus berani bertindak gitu. Kita lanjut ya. Oke. Oh anak-anakku, apa yang harus kukatakan? Sekalipun aku mengatakan hal-hal ini, engkau semua tetap tidak memikirkan hatiku dan masih terlalu takut. Apa yang kau takutkan? Mengapa engkau masih terikat oleh hukum dan peraturan? Nah, lihat itu. Benar kan? Menjelaskan yang kemarin kan? Kenapa engkau masih terlalu takut? Terikat dengan hukum dan peraturan. Masalah kedatangan Tuhan, masalah penampakan Tuhan, masalah pengadilan, masalah tahta pengadilan Kristus, tahta putih, dan lain sebagainya. Disitulah kita melihat, saudara, perbedaan demi perbedaannya. Oke. Aku telah membebaskanmu, tetapi engkau semua tetap tidak memiliki kebebasan. Aku telah membebaskanmu, tetapi engkau semua tetap tidak memiliki kebebasan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Gitu. Saudara, dari awal sebetulnya kalau kita perhatikan, ketika pun mereka salah memilih gitu, jangan makan ini gitu, nanti kamu mati. Sebetulnya Allah memang tidak menyangka pada akhirnya mereka itu akan menjadi takut seperti itu gitu loh. Jadi ketika pertama kali Tuhan memanggil mereka gitu, Adam, di manakah kamu? Itu benar-benar Tuhan seperti tidak mengetahui kalau mereka sudah makan gitu. Jadi mereka itu yang pertama muncul itu adalah takut dan apa ya? Takutnya itu jadi tiba-tiba terjadi kekacauan gitu. Jadi saudara, Allah melihat kita gitu. Bukan seperti yang kita bayangkan dia ada di dalam kita, lalu kita jadi dalam melakukan aktivitas kita, rasa-rasanya kok kayak apa ya? Nggak ada kemerdekaan. Oh Tuhan ada dalam saya, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tuhan datang dengan cara yang baru. Makanya dikatakan, aku telah membebaskanmu. Ketika Kain salah, padahal sudah bunuh adiknya loh. Atau sebelum dia membunuh adiknya itu, kan dia panas sekali gitu. Tuhan datang kepada dia. Dia cuma bilang begini, apa kamu tidak bisa
mukamu itu tidak bisa berseri kalau kamu itu berbuat baik gitu. Lihat, iblis ada berdiri di depan pintu katanya. Dia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tapi dia tidak bisa berkuasa atas godaan itu gitu. Sehingga dia membunuh adiknya. Nah, pada saat membunuh itu, setelah itu selesai, saudara, Tuhan datang. Lalu, seperti yang kemarin, ketika Adam dan Hawa jatuh, dia pun menghukum dirinya sendiri. Wah, nanti siapa yang akan berjumpa dengan aku, dia pasti akan membunuh aku katanya. Lalu Tuhan kasih perintah gitu, firman. Firman berikutnya lah yang jadi perlindungan. Kalau tidak, saudara, maka akan terjadi seperti yang dia katakan. Maka saudara akan mengalami, kalau saudara berani merenungkan bahwa memang Tuhan menampakkan diri, berani merenungkannya dulu saudara, mempercayainya, maka alam pikiran kita ini akan mulai tunduk, ya, akan mulai tunduk kepada firman itu. Jadi seperti itulah artinya Tuhan berdaulat, firman Tuhan berdaulat. Jadi dari firman itulah kita mengetahui kehadiran Tuhan atau kedatangan Tuhan yang kedua kali dari perkataannya. Jadi bukan daripada tanda-tanda. Sementara saudara, kebanyakan orang itu hanya terus melihat tanda-tanda gitu loh. Jadi nggak melihat bahwa firman itu lebih nyata gitu. Nah, seperti inilah saudara nanti ketika saudara merenungkan, maka kita akan dibawa kepada satu pengalaman yang baru setiap hari bersama dengan Tuhan. Oke? Mengapa demikian? Berkomunikasilah denganku lebih lagi dan aku akan memberitahumu. Jangan mengujiku. Aku nyata. Tidak ada kepura-puraan denganku. Semuanya nyata. Apa yang kufirmankan itu benar. Aku tidak pernah mengingkari firmanku. Nah, jadi kalau saya terus cerita bagaimana cara Tuhan, atau lebih baik saya katakan begini, bagaimana saya bisa terus menyampaikan, berani, walaupun misalnya tidur jam berapa gitu kan, tetap bisa bangun dengan fresh gitu ya. Bukan karena saya punya kebiasaan itu sebelumnya. Dulu saya bebas saja karena dulu saya ingat dulu Pak Andreas juga mengatakan demikian. Dia sering kadang-kadang tidur jam berapa, jadi kadang-kadang paginya itu jadi bangunnya ya sampai jam 9 gitu kan. Tapi malam-malam dihabiskan merenungkan. Nah, ketika kita dibawa ke hal yang baru sekarang, coba saudara perhatikan. Ya kan? Lalu tidak siap apa-apa, tapi dia itu kayak apa ya, makin lama makin santai aja saya bicara gitu.
nggak takut nanti mau bicarain apa ya. Jangan-jangan nanti membicarakan hal-hal yang kemarin lagi gitu. Awal-awalnya saya begitu. Tapi begitu berjalan waktu, itu benar-benar saudara saya melihat benar-benar semua yang dikatakan firman itu ada dalam mulutmu. Jadi tinggal membuka mulut kan gitu kan. Kalau kita terus memikirkan apa yang mau kita katakan, maka Tuhan tidak bisa berkata-kata. Tetapi ketika kita mengalir saja karena kita mempercayai bahwa Tuhan ada dalam kita, maka terjadi seperti itu gitu loh. Seperti itulah juga ketika saya mendoakan orang, melayani orang, itu sudah terbiasa seperti itu gitu loh. Nah, jadi ketika Tuhan misalnya saya mendengarkan perkataan, oh Pak, saya melihat ada kayak iblis bertanduk di belakang Bapak katanya. Ada pendoa yang bilang begitu dari Pekanbaru itu kan. Ya saya tanya balik aja sama Tuhan, saya yakin aja. Saya ikuti mempercayai apa yang ada dalam hati saya gitu loh. Karena sebelumnya Tuhan sudah mulai menegaskan bahwa stop, keluar dulu gitu. Maka hal itu menjadi peringatan. Walaupun orang itu yang mengatakan itu tidak mengatakan kepada saya bahwa itu benar. Ketika saya tanya lagi, saya tidak menuduh Bapak loh begitu. Iya, saya ngerti. Ketika Simei mengata-ngatai Daud gitu. Sebetulnya Daud itu, wah ini orang kurang ajar loh. Dia nggak ngerti loh apa itu takut akan Tuhan. Dia nggak menghormati orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia ingat bagaimana dia itu takut kepada Saul. Walaupun dia sudah diurapi menjadi raja, saudara. Tapi karena pada waktu itu memang dia itu kan dia mengikuti firman Tuhan gitu. Jadi ketika terjadi penghukuman atas dia diam. Jadi dia mengikuti gerakan di dalamnya. Jadi ketika Yoab, wah dia sakit hati sekali saudara terhadap orang yang rendah itu gitu. Ini perlu diajar ini takut akan Tuhan. Kira-kira begitu saudara. Jadi minta izin sama Daud. Tuhan, biarkan aku nyebrang ke sana. Tapi Tuhan melarang dia. Daud melarang dia. Kalau Tuhan menyuruh dia untuk mengata-ngatai aku, untuk mencaci maki aku, untuk mengutuk aku, emang aku bisa apa katanya. Disitulah saudara, kepercayaan kita kepada Tuhan itu diuji gitu loh. Jadi setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, ingat saudara ketika saya lewat dalam perjalanan naik bus itu, ya itu lihat lihat masjid di bawah yang ada ke arah Padang itu kan, lihat sebelah kiri, saya kok bisa saya seperti ditarik ke sana ya Tuhan gitu. Apa maksudnya ya Tuhan gitu. Itu rasanya memang pengen turun dan masuk ke dalam gitu. Kayak mau berdoa di sana gitu.
Lalu disitulah saya ketika bertemu dengan yang saya layani gitu ya. Oh, baru ngerti tujuannya. Oh, itu maksudnya ya Tuhan. Ketika saya berani mengatakan, oke, ikuti doa saya. Bahkan saya dibawa ke rumahnya. Kami dibawa ke rumahnya pada waktu itu. Untuk berdoa di rumahnya. Dan ketika keluar dari situ, saya mendengarkan perkataan. Kamu tahu nggak? Kamu sedang masuk ke sarangnya gitu. Tetapi karena kamu bersama dengan aku, maka aku melindungi engkau. Jadi saudara, dari hubungan itu, saudara, dari perjalanan bersama dengan Tuhan itu, saudara, dengan keberanian mempercayai Tuhan. Tuhan itu nggak kelihatan. Jadi saudara, ditekankan berkali-kali saudara, ya, jangan takut, ya. Jangan menguji aku, jangan mengujiku, aku nyata. Tidak ada kepura-puraan denganku. Semuanya nyata. Apa yang kufirmankan itu benar. Aku tidak pernah mengingkari firmanku. Oke. Sekarang saudara, kita lanjut ya ke bab berikutnya ya, karena itu bertalian. Oke. Saudara, jadi terjawab saudara, ketika timbul lagi misalnya begini. Ini kan ketika kita publish seperti ini kan, ya kan orang kan pasti lihat kan, makanya orang tanya, ini dari aliran itu enggak, ini aliran gereja ini enggak gitu kan. Kan ada kan sekarang ini kan karena masalah royalti kan. Nah, terjawab dengan ketika orang Farisi, ahli Taurat, menegur murid-muridnya yang memetik anggur pada hari Sabat. Jadi bukan hanya pada hari Sabatnya, tapi masalah memetik gandum itu, saudara. Makanya kan Tuhan menjawab demikian kan? Dia melampaui Taurat itu, saudara. Sama dengan kita seperti ini, saudara. Bukankah ini perkataan-perkataanku? Bukankah aku berdaulat atas semua? Kita bukan dipimpin manusia, kita dipimpin Tuhan yang tidak kelihatan. Bukankah kilat itu memancar? Bukankah semua perkataan-perkataan inilah perkataanku? Siapa bisa yang klaim? Selama hatimu tulus, kamu tidak cari untung dari sini, tidak cari ketenaran dari sini, maka aku menyertaimu. Nah, lihat situ saudara, caranya Tuhan. Caranya Tuhan untuk membuat kita bisa. Karena kan kita punya pengalaman trauma sebetulnya dengan pengajaran dari pemuritan kan. Karena mereka klaim itu punya mereka. Kalau kalian mau tetap pakai itu, berarti kalian harus terikat gitu, harus tunduk. Walaupun proses pemilihan ketuanya dulu kan, wah mereka ambil sendiri gitu. Nah, perhatikan di situ. Nah, ketika sekarang saudara, kita mengutip dari bagian firman Tuhan ini saudara. Nah, disitulah penjelasan Tuhan tentang bagaimana Daud bisa makan yang bukan menjadi miliknya gitu. Jadi larang menurut Taurat, nggak boleh dia makan itu. Itu hanya punya imam. Oke, dan ada lagi
hal yang lain, bagaimana dia kayak apa namanya ya, meniadakan hukum Taurat gitu. Oke, bab 44 sekarang ya. Aku benar, aku setia, dan aku adalah Tuhan yang menyelidiki lubuk hati manusia. Nah, gitu. Apa motivasi kita memang? Jadi setiap hari saudara, yang dia selalu bukti daripada kalau kita mengatakan Tuhan ada dalam kita, sebetulnya yang paling nyata itu adalah kita itu, hati kita itu, motif kita itu diselidiki gitu oleh firman itu gitu. Itulah bukti nyatanya dia hadir dalam kita gitu. Ketika kita itu rasanya kita itu kayak tegang gitu ya. Misalnya awal-awal kita gitu misalnya. Ini kalau pengalaman pribadi gitu ya, pengalaman pribadi. Rasanya gimana gitu kan. Saya ingat itu saudara ketika mau, wah itu hampir rasanya tiap hari saudara. Benar-benar berjaga-jaga. Apa besok ya? Apalagi kadang-kadang sampai seperti itu saudara. Tapi saudara, Tuhan itu membawa kepada satu langkah iman gitu. Oke, sekarang tidur. Bahkan dia bilang begini di hati saya, jangan baca apa-apa. Nah, gitu. Sekarang kamu tidur saja. Santai aja kamu tidur, nggak usah takut. Karena kalau kamu mikirkan apa yang kamu mau sampaikan besok, berarti bukan aku, kamu yang hadir. Nah, itu kan perjalanan, saudara. Kalau kita berjumpa dengan orang-orang, saudara, apakah Tuhan itu kita bawa atau tidak? Itu tergantung kesantaian kita, gitu, ketenangan kita. Gak selalu kalau kita mau jumpa sama orang, oh aku mau ngomong ini, mau ngomong itu. Enggak. Ya, jangan khawatir. Segala sesuatu bekerja. Oh ya, aku akan segera menyingkapkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tuhan segera menyingkapkan, saudara. Jadi apa yang perlu kita takutkan? Kalau kita melihat sekarang orang, wah klaim dirinya benar gitu ya, masih hidup lagi gitu. Padahal kalau kita lihat, aduh nyata sekali saudara, ini menyimpang gitu. Sudah, tenang saja. Ya. Jangan khawatir. Segala sesuatu bekerja menurut waktuku. Oh, ini hampir salah saya saudara. Tadi saya pikir menurut watakku. Ada saya ini lagi menurut waktuku. Saya sering seperti itu saudara ya, ketika baca gitu. Itu saudara, kadang-kadang ketika baca gitu, kalau saya tidak berjaga-jaga gitu ya, maka lewat, itu bisa lewat, saya sudah baca di bawahnya, ternyata salah gitu loh. Oh ternyata tulisannya nggak kayak gitu. Jahat ini kadang-kadang suka ini ya, mengalihkan perhatian. Jadi segala sesuatu bekerja menurut waktuku. Ada waktunya Tuhan, saudara. Jadi ternyata tujuan dari semua itu adalah untuk kita benar-benar melihat mana Tuhan, mana diri kita. Ternyata diri kita ini bisa juga dia itu meniru suara Tuhan gitu. Dari waktu Tuhanlah kita mengetahui mana benar-benar yang sedang Tuhan katakan pada hari itu. Jadi walaupun firman itu ada di mulut kita,
Namun yang menggerakkan itu keluar tetap Tuhan, bukan kita. Jadi jangan salah ya. Sekali kan kita katanya bertindak dengan iman. Oke, mengucapkan sesuatu, bertindak dengan iman. Jangan mengatakan siapa yang akan membawa firman itu dari sorga turun gitu. Firman itu ada dalam mulutmu. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku dari atas, kamu dari bawah. Tahu nggak? Dia itu pada awalnya dia ngomong itu kalau saudara mau ini ya, mengerti keadaannya pada waktu itu gitu ya. Jadi ketika Yesus menundukkan dirinya kepada Bapaknya dari perkataannya itu, tahu nggak? Alam pikirannya dia itu menjadi berubah. Ketika dia mengatakan aku dan Bapa satu, orang lain kaget mendengarnya. Karena dia manusia. Bagaimana manusia ini bisa menghujat Allah seperti itu, mengatakan dirinya Allah Padahal kita tahu bapaknya siapa. Kita lihat dulu bagaimana dia itu menjadi anaknya Maria. Kita kenal saudara-saudaranya. Lah kok ini? Jadi bayangan mereka kalau Tuhan itu datang. Dia datang itu kayak apa gitu ya. Kayak malaikat gitu loh. Ada mungkin terang di atasnya gitu. Jeng jeng jeng. Jadi setiap orang yang siapapun yang berbuat jahat gitu, wah langsung dihakimi oleh dia. Makanya mereka selalu menuntut supaya dia itu buat tanda yang lebih besar daripada Abraham, daripada Musa. Makanya Tuhan nggak mau mengikuti permintaan mereka. Disitulah kegagalan banyak hamba Tuhan. Yaitu apa? Ingin memuaskan. Ingin menunjukkan dirinya. Saya ini loh hamba Tuhan, ini loh buktinya. Lihat ya, saya doakan kamu ya sembuh ya. Gitu. Tetapi si hamba Tuhan yang masih muda ini, yang belum punya banyak pengalaman itu, wah, ketika dia nggak bisa buat mujizat lagi, wah, dia coba terus lagi cari urapan. Akhirnya saudara, diizinkan dia punya pengalaman bahwa urapan yang ada dalam dia, kuasa yang ada dalam dia, bukan lagi digerakkan oleh Tuhan, tapi iblis yang menggerakkan. Makanya saudara, ketika itu saya bilang begini, saya melakukannya tulus loh. Memang benar, saya melakukannya tulus gitu. Tapi ketika saya berani mendengarkan perkataan Tuhan yang di dalam. Nah, boleh jadi dari sini saudara, ini penting supaya saudara nanti mengerti apa artinya Tuhan berinkarnasi dalam kita gitu. Supaya ketika nanti saudara menghadapi pertanyaan-pertanyaan orang, ketika saudara menjelaskan kepada orang, saudara menjadi kuat, menjadi kokoh, sehingga tujuan Tuhan supaya setiap orang bisa mengalami kebebasan, dibebaskan dari si jahat. Saudara, orang untuk membuat seseorang itu benar-benar lepas dari wataknya, bukan peraturan, bukan ditakut-takuti, tetapi dengan dia mengalami Tuhan itu sendiri. Nah, dari pernyataan-pernyataan ini, saudara, disinilah saudara kita melihat bagaimana dia sedang memimpin kita secara pribadi. Jadi semua yang difirmankan itu di dalam Alkitab, baik perjanjian lama, perjanjian baru, semua itu saudara dijelaskan. Dan dia menjelaskan itu saudara
Itu nyata sekali, saudara. Makanya saudara, kan saudara, kalau saudara ini saudara makin hari kok apa ya? Kok makin jelas ya gitu. Dan semakin hari semakin rasanya semakin fleksibel ya. Manusia yang bicara ini mewakili Tuhan gitu. Menampakkan diri. Kenapa kok berani manusia ini ngomong? Gitu. Saudara jadi bisa melihat, jadi bisa merasakan dulu pengalaman Tuhan Yesus ketika dia bicara. Aku dan Bapa satu. Anak tidak bisa melakukan sesuatu tanpa dia melihat bapaknya melakukan lebih dahulu gitu. Jadi perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya itu, saudara, itu perkataan Allah langsung. Lalu saudara, si jahat itu, saudara, itu melalui interpretasi manusia. Itu gimana ya? Yesaya menyebut Yesus itu hamba Tuhan, hambaku, di mana jiwaku berkenan kepadanya. Kita baca kemarin kan? Tapi sekarang ini, saudara, penyesatannya adalah pokoknya kalau ada mengatakan siapa Allahmu, Yesus gitu. Padahal dia pakai nama, sebelum pakai nama Yesus, dia pakai nama Yahweh. Dan Yesus itu nggak boleh berdiri sendiri. Sehingga saudara, orang Kristen itu, saudara, menjadi memisahkan dirinya daripada agama lain. Makanya terjadi, pokoknya harus beritakan Yesus. Padahal saudara, Tuhan itu berdaulat atas semua. Disinilah saudara, kesalah mengertian. Mana dia? Ada suara. Yang lain gimana? Kok nggak ada di chat? Shalom. Suara gimana, hilangkah? Lancar. Hah? Lancar. Lancar? Berarti speakernya yang rusak tuh. Yang lain suaranya oke ya? Oke, baik. Oke. Wifi atau gimana tuh? Sekarang jam berapa tuh, Mami? 51 ya. Baik. Ntar lagi ya. Kita baca coba. Oke. Siapa yang menginginkanku dengan tulus dan siapa yang tidak, aku akan memberitahumu satu persatu. Jadi saudara, dalam persekutuan ini, saudara, Tuhan ini memberitahukan ketika kita berjumpa dengan orang, Tuhan kasih tahu kepada kita dalam hati kita siapa yang tulus, siapa yang tidak tulus. Dari situlah kita tahu, saudara, benar nggak Tuhan itu nyata hadir di antara kita. Nggak ada kita yang bisa sembunyi. Aku akan memberitahumu siapa yang tulus. Cuman kamu tenang aja. Makanya saudara, ketika Yudas itu ada di antara mereka gitu, Tuhan sudah tahu. Dan Bapaknya, Allah yang di sorga itu, memberitahunya terus. Jadi dia tahu, saudara,
Murid-muridnya itu dia tahu si ini begini, si ini begini, si ini begini. Mereka lagi ngomongin ini, mereka tahu. Nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi terbukti gitu loh saudara. Makanya saudara akan menemukan perbedaan dari firman Tuhan yang Maha Kuasa ini dengan Alkitab. Kalau dalam Alkitab itu kayak masih kita itu belum terbuka gitu loh. Jadi kita nggak tahu gimana pada waktu itu Paulus, Petrus, kita nggak tahu bagaimana kebingungan mereka, bagaimana mereka setiap hari, kita nggak tahu. Karena kita terlalu menyanjung mereka. Kita terlalu meninggikan manusia, saudara, soalnya. Sehingga saudara ketika kemarin saya coba menjelaskan si ini begini, saudara. Mungkin saudara, dari mana? Masa kayak gitu sih? Jangan-jangan itu pemikiran. Iya. Memang bisa awalnya seperti itu, saudara. Tapi hal yang seperti itu tidak dipermasalahkan sama Tuhan sekalipun penilaian saya salah gitu. Jadi saya hanya mengikuti karena dari situ nanti mulai tahu, oh seperti ini ya. Jadi lama-lama disaring. Jadi keluar dulu, lalu akan disaring berikutnya. Jadi ketika kita mau, oh yang kemarin itu kamu salah loh, dikatakan dalam hati kita kan, oh gitu ya. Terus kenapa begini? Terus kenapa Tuhan gak larang? Gini loh. Jadi benar-benar saudara, Tuhan itu memurnikan kita itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Kan pikiran kita ini liar, saudara. Bayangkan di dalam kebebasan kita, Tuhan membuat kita bebas. Cobalah bayangkan, firman itu katanya ada dalam mulut kita. Berarti kan setiap perkataan kita kan jadinya firman kan? Bayangkan betapa bebasnya itu, saudara. Muncullah dari mana kita tahu kalau ide yang ada dalam pikiran kita itu bukan dari Tuhan? Dari mana kita tahu? Ya keluar dulu. Begitu keluar, oh baru kita tahu. Jadi dari situ kita akan tahu gimana orang-orang kudus sebelum kita salah atau tidak. Ketika Paulus mengucapkan ini, kita akan tahu. Oh, ternyata dia lagi begini kemarin dia ngomong. Kita akan tahu karena apa? Kita dimurnikan sama dengan dia. Jadi selama kita ini semua manusia ciptaan. Jadi ketika Tuhan Yesus pun dikatakan manusia, makanya dia katakan belajarlah daripada aku. Aku lemah lembut. Jadi kalau Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati, ayo belajar seperti Tuhan itu. Bagaimana dia belajar? Yesus itu belajar dari Bapaknya. Nah, dia tunjukin kepada kita ini loh. Jadi tulisan dalam Alkitab itu kan bukan Yesus kan nggak ada gini. Kitab Yesus Kristus kan nggak ada kan? Kan kitab Matius, kitab Markus, kitab Lukas, kitab Yohanes. Mereka yang tulis ulang. Tetapi kenapa itu bisa jadi firman Tuhan? Kenapa itu bisa jadi kitab suci? Saudara, ketika ada seorang itu debat antara ustaz, itu mereka ngomongin yang gimana gitu. Dia ambil satu Alkitab, dia ambil satu kitab suci Quran, satu Alkitab di situ. Ini apa? Buku katanya gitu. Oh ya buku. Apa bedanya buku ini dengan yang ini Quran dia bilang kan?
Apa bedanya? Karena ini adalah kitab suci. Jadi harus berpatokan ke sini. Karena ini kitabnya Allah. Gitu loh saudara. Siapa yang bilang itu kitabnya Allah gitu? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang Alkitab kita itu kitabnya Allah? Ayo. Siapa yang menetapkan Alkitab itu jadi Alkitab? Kidung Agung itu jadi bagian dari Alkitab. Siapa? Siapa coba? Kan manusia kan? Namun ketika itu terus direnungkan, diajarkan, kelihatan juga ternyata Tuhan mengizinkan. Padahal kan Kidung Agung itu adalah kisah percintaannya dia dengan gadis sulam itu, saudara. Tapi ketika direnungkan ternyata Paulus mengutip ayat itu, saudara. Rahasia ini besar. Yang kumaksudkan adalah rahasia hubungan Kristus dengan jemaat. Dia gambarkan suami istri. Makanya saudara, pengajaran tentang mempelai juga, perjamuan kawin anak domba, wanita bijaksana dan wanita bodoh. Ketika Tuhan memberikan perumpamaan, itu perumpamaan saudara. Berarti kan perumpamaan itu adalah cara manusia untuk menerangkan tentang Allah itu kan? Betul nggak? Jadi semua yang saudara dengarkan itu saudara, itu menjadi firman Tuhan ketika saudara renungkan. Misalnya perkataan-perkataan, saya cerita ini, saya cerita itu menjadi firman Tuhan. Jadi kan mereka itu juga kan kisah mereka itu saudara. Kalau saudara baca ya, bagaimana perasaan dia sebetulnya. Itu menjadi perasaan Tuhan. Dan Tuhan tidak marah di situ saudara. Karena apa saudara? Disitulah dia menemukan kebebasan dia di dalam Tuhan. Namun dia belajar menjadi seorang anak. Saudara, bisakah mulai memahami bagaimana nantinya saudara mengalami hal yang sama seperti yang dialami kilat dari timur itu? Itulah hasil yang ingin diperoleh Tuhan ketika kita dirampas, dibawa ke tahtanya. Kan dikatakan kan perempuan itu melahirkan anak. Saya dulu saudara ketika saya renungkan itu saudara, itu benar-benar saudara, itu saya keep dalam hati saya. Dan pada waktu itu Tuhan kasih gambaran. Nanti saya ceritain gitu. Nah, dari situlah saudara kita bisa dengan jelas memahami bagaimana prosedurnya. Oh, kalau saudara kalau bukan karena kuat pijakan-pijakan yang Tuhan buat dari awal gitu. Saya tidak akan berani mengucapkan hal-hal yang lebih berani sampai seperti sekarang, saudara. Itu semua ada dasarnya, saudara. Dan dasarnya itu adalah Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Itu firman. Kalau kita ucapkan itu, saudara tahu nggak? Kalau misalnya saya ucapkan itu, ketika saya ucapkan itu, saya mempercayai itu, berarti begini saudara. Tuhan bisa buat batu sekalipun
menjadi anak-anak Allah. Batu loh katanya. Perkataan itu dalam, saudara. Orang sudah menjadi batu, gimana lagi bisa diubah? Tapi demi menolong kita yang sudah hancur ini, ketika kita berani memegang firman Tuhan, maka firman Tuhan itu membebaskan kita, menyelamatkan kita. Perkataan-perkataan Tuhan itu. Dan inilah yang membuat kita bisa hidup selama-lamanya, saudara. Udah lewat 4 ternyata. Baik, saudara. Nanti kalau saya buka satu pembicaraan lagi bisa panjang ya. Kita lanjutkan besok. Besok jangan terlambat bangun ya. Bisa pasti semua. Mau kalian gak tidur pun bisa. Karena Tuhan penjaga Israel pun tidak pernah terlelap katanya. Dari tadi saudara itu 4 orang loh. Bayangin sampai, berarti 1. Ya Mak ya habis aja tadi. Sampai jam berapa itu? Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Kasih-Mu berlimpah bagi kami semua. Engkau memandikan kami dengan perkataan-perkataan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, sampai ketemu besok pagi. Tuhan memberkati semua.